Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Kami percaya di hari baru ini, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20. Tertulis demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak dulu mimpi telah membuat banyak orang menjadi penasaran. Tidak sedikit yang ingin mencari tahu apa arti dari mimpinya. Sebagian orang melakukan pencarian arti mimpi melalui internet. Sebagian lagi mencari artinya lewat buku atau bertanya pada orang tertentu. Tapi kita sebagai orang beriman perlu meresponi mimpi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita mencari arti mimpi dari sumber yang tidak benar, yang menjerat kita pada kesesatan. Jangan juga kita bergantung pada mimpi-mimpi. Patokan kita adalah firman Tuhan sebagai kebenaran yang utama. Tuhan memang dapat berbicara kepada kita melalui mimpi, dan cara seperti ini masih dapat terjadi pada saat ini. Namun kita perlu mengerti bagaimana ciri mimpi yang dari Tuhan? Sebab ada mimpi yang bukan dari Tuhan, yaitu dari setan atau dari pikiran kita sendiri. Kita perhatikan dalam Matius 1 ayat 20. Di situ tertulis, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika itu Yusuf sedang kebingungan, apakah harus memutuskan ikatan pertunangannya dengan Maria atau melanjutkannya. Dan dalam keadaan itu Tuhan mengirimkan seorang malaikatnya untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi. Intervensi ilahi kadangkala terjadi lewat mimpi, karena kita tidak dapat mendengar suaranya ketika dalam keadaan bangun atau sadar, sebab akal logika kita atau perasaan kita terlalu dominan sehingga kita tidak peka pada suara dan kehendaknya. Terhadap mimpi yang dari Tuhan, kita perlu meresponinya dengan tindakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi sebelum kita bertindak lebih lanjut, kita perlu mengerti setidaknya ada 3 ciri mimpi yang dari Tuhan. Yang pertama, mimpi itu menuntun kita pada kebenaran firman-Nya. Kalau mimpi kita berisi ajakan untuk melakukan tindakan di luar firman Tuhan, jelas itu bukanlah mimpi dari Tuhan. Ada orang yang bermimpi tentang angka, lalu ia memasang judi togel. Ini jelas bukanlah mimpi dari Tuhan. Sebab meskipun mungkin angka itu keluar, tapi ujungnya akan membuat orang itu cinta akan uang dan terjerat dengan dunia. Tuhan bukanlah pemberi mimpi untuk keperluan judi dan hawa nafsu duniawi kita. Hanya setan yang memberi mimpi jenis ini dengan tujuan membinasakan. Yang kedua, mimpi itu membawa damai sejahtera. Hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera ketika mengalami mimpi yang dari Tuhan, dan kita diberi keberanian untuk melangkah dalam kebenarannya. Yang ketiga, mimpi itu mengarahkan kita pada Tuhan Yesus.
Kalau mimpi membuat kita menjauh dari Tuhan Yesus, maka itu bukanlah mimpi yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi bukanlah yang utama. Yang terutama ialah hidup menuruti firman Tuhan. Jangan bergantung pada mimpi. Kalau ada mimpi yang begitu berkesan kuat dalam hidup saudara, verifikasi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya Alkitab yang dapat kita baca, dan kita dapat berdoa meminta hikmat Tuhan, serta Roh Kudus ada di dalam kita yang akan memberikan pengertian dan tuntunan. Mari melangkah dalam firman-Nya dan jadilah peka pada suaranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami untuk selalu peka pada suara dan kehendak Tuhan. Kami sadari bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kami lewat mimpi dan juga lewat berbagai cara. Tapi yang terutama yang Tuhan kehendaki adalah agar kami sungguh-sungguh hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia, taat, berada dalam jalur kebenaran firman-Mu, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tidak menjauh daripada-Mu Tuhan Yesus, tapi selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Dan tuntun kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu, sehingga kami melangkah dan mengambil keputusan sesuai dengan kemauan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil, dan biarlah hidup kami menjadi berkat dan kesaksian bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa mujizat, serta pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal Engkau, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.